Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, kali ini saya akan meresum mengenai komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Sebelum kita ke materi, perkenalkan, nama saya Fitri Adawiyah, peserta Latsar CPNS tahun 2021, gelombang 53, angkatan 10, pemerintah Kota Bandung. Baiklah, kita mulai ya. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang dibuktikan dengan tindakan. Sementara mutu adalah kualitas atau nilai terbaik dari suatu sikap, tindakan, jasa, maupun barang. Dari masing-masing pengertian kata, maka komitmen mutu adalah suatu pembuktian kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan dengan tujuan kepuasan masyarakat akan pelayanan itu sendiri. Lalu, apa hubungannya komitmen mutu dengan profesi kita sebagai ASN? Dalam UU ASN nomor 5 tahun 2014, terdapat 3 fungsi pokok sebagai ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka, sebagai ASN, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, profesional, dan tetap santun. Ada 4 kata kunci sebagai patokan dalam komitmen mutu. Yang pertama adalah efektif. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Nilai efektif sebagai seorang pendidik adalah sejauh mana hasil capaian pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua adalah efisien. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan juga manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Nilai efisiensi di sekolah dapat dilihat dari banyaknya siswa yang dipegang oleh seorang pendidik. Kadangkala ada seorang pendidik memegang 2 atau 3 kelas karena kurangnya tenaga pendidik di sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan nilai efisiensi yang tidak sesuai. Yang ketiga, inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Kita sebagai guru harus berpikir kreatif dalam mengemas pembelajaran agar siswa tidak bosan. Dengan perkembangan teknologi, kami pun dituntut untuk melek teknologi dalam penyampaian pembelajaran. Inovatif sebagai seorang pendidik dapat dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode pembelajaran atau membuat metode pembelajaran sendiri, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami pembelajaran. Dan yang keempat adalah mutu. Pengertian mutu menurut Zulian, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Crosby, mutu merupakan nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Menurut Juran, mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Tentunya, pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa itu harus bermutu dan juga bermakna. Ada nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan.
Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk menetapkan perencanaan mutu, termasuk membuat standar mutu, mulai dari input, proses, sampai hasil yang akan menjadi pedoman dalam proses implementasi sampai ke pengawasan dan perbaikan mutu. Aktualisasi nilai dasar mutu dalam pelaksanaan tugas ASN akan mendorong iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian, menampilkan kreativitas, dan inovasi. Dengan demikian, komitmen mutu dapat memotivasi ASN dalam mengubah mindset menuju layanan yang bermutu. Nah, itu tadi resum tentang komitmen mutu dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.